Selamat siang, jumpa lagi dengan Pak Git. Di tengah gelombang PHK yang sangat besar ya teman-teman, kemudian krisis ekonomi lah boleh dikatakan itu, dengan indikasi kemarin ya pemudik itu turun, kemudian pemutaran uang juga turun, termasuk penghasilan pendapatan pajak juga turun. Nah, semuanya turun. Nah, ini di PTI Hong atau di daerah Cirebon itu terjadi gelombang PHK juga ya, sekitar 1.126 karyawan lah. Nah, di sini Pak Agit akan menceritakan istilahnya kronologinya itu seperti apa gitu ya. Bidang usaha PTI Hong ini itu manufaktur, khususnya percetakan sepatu dan alas kaki. Sejumlah sumber juga menyebutkan ini sebagai perusahaan tekstil gitu. Kepemilikan ini juga merupakan perusahaan asal Cina atau bagian dari grup perusahaan yang lebih besar tentunya. Berikut ya, lagi ceritakan nih kronologi awalnya. Itu adalah tiba-tiba PTI Hong ini memecat 3 karyawan. Yang diketahui bahwa PTI Hong ini sudah beroperasi ya sekitar kurang lebih 2 tahun lah ya. Kemudian ya, ada aksi mogok solidaritas ya. Pekerja lain di pabrik ini melakukan aksi mogok spontan lah. Mereka tuh mogok spontan sebagai bentuk solidaritas dan respon pada pemecatan teman-temannya. Karena temannya tadi yang 3 dipecat ya. Kira-kira gitu ya, spontan. Artinya ini kalau Pak Agit catat gitu ya. Ini adalah info dari para pemogoknya atau dari karyawannya gitu. Sejumlah pekerja itu mengklaim gitu, artinya mereka mogok, tapi aksi spontan ini untuk memprotes pemecatan itu aja yang mereka merasa ini tidak adil. Walaupun mereka tetap masuk kerja meskipun tidak ada produksi. Nah, ini klaim dari para pekerja. Tapi kalau kita cek kepada pengusaha, pihak pengusahanya, perusahaan mengklaim kerugian dan penutupan. Yang artinya di sini PTI Hong itu mengeklaim akibat dari mogok ini itu menderita kerugian finansial yang signifikan. Akibatnya adalah penundaan produksi yang disebabkan oleh aksi mogok dengan alasan ada pembatalan pesanan oleh pembeli. Karena ada aksi mogok, produksinya tidak lancar, akhirnya pembeli itu membatalkan pesanan. Nah, ini yang diklaim oleh pihak perusahaannya. Jadi klaim dari karyawan yang mogok itu beda. Katanya karyawan itu bilang ini tidak ada bahan, mereka tetap datang kerja. Nah, sekalian aksi solidaritas tadi itu dari pihak karyawan yang mogok kerja gitu. Tapi kalau dari pihak perusahaan enggak ya, dari perusahaan ini mengklaim kalau mereka rugi gara-gara mereka mogok kerja, dari karyawan ini mogok kerja. Nah, perusahaan ini menderita kerugian dan pembatalan dari pihak pembeli. Yang akhirnya klaim dari perusahaan ini itu secara resmi mengumumkan penutupan pabrik dan PHK massal sebanyak 1.126 karyawan pada tanggal 10 Maret 2025. Menyebutkan yaitu pembatalan pesanan akibat aksi mogok legal sebagai alasan. Kemudian mengakibatkan adalah perusahaan menyatakan pesangon gaji bulan Maret dan tunjangan Hari Raya Idul Fitri akan dibayarkan terhadap karyawan yang menerima PHK itu pada tanggal 17 Maret 2025. Nah, yang menolak di PHK diberitahu bahwa mereka harus menunggu keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial gitu. Jadi kalau ada karyawan yang menolak di PHK ya, nggak mau diberi gaji, nggak beri pesangon, tanpa THR ya, ini malah disuruh nunggu keputusan gitu ya. Yang akhirnya para karyawan yang terkena PHK ini pun meminta keadilan gitu, atau meminta untuk pemerintah menjembatani
Dalam hal ini adalah Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon melakukan intervensi dan memfasilitasi pertemuan mediasi serikat pekerja dan manajemen PT Hong, termasuk dalam hal ini adalah Bupati Cirebon juga ikut yang dilaporkannya. Jadi Bupati Cirebon ini juga ikut terlibat dalam upaya mediasi. Dari hasil mediasi ini, menurut Kepala Disnaker Cirebon, penilaian mereka itu mengidentifikasikan atau mengindikasikan pada PT Hong yang tak dalam keadaan bangkrut atau paling. Jadi keadaannya itu baik-baik saja gitu. Sehingga Pemda atau katakanlah dalam hal ini Kepala Disnaker Cirebon itu mengusulkan gitu keputusan PHK massal ini perlu ditinjau kembali atau dievaluasi kembali oleh pihak perusahaan. Mereka menekankan bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan dan rekomendasi dari pengawasan ketenagakerjaan. Jadi, namanya juga himbauan atau usulan, yang punya perusahaan kan belum tentu mau juga ya. Ironisnya, pekerja yang awalnya memprotes pemecatan rekan kerja mereka dan mungkin menuntut kalau penutupan pabrik gitu, kini memohon agar perusahaan itu dibuka kembali dan mereka dipekerjakan kembali, terutama menjelang hari raya ya. Saat itu kan kasusnya masih di hari raya ya, di atas 11-an 17 gitu ya. Nah, waktu itu belum lebaran gitu kasusnya. Jadi mereka itu dipecat. Setelah dipecat, komplain kalau temennya dipecat. Terus minta pabrik ditutup, ya kan? Akhirnya ditutup. Setelah ditutup, ini ironisnya itu setelah pabrik ditutup, mereka minta sendiri untuk dibuka dan mereka dipekerjakan kembali. Ya menurut Pak Agit gini ya, pada zaman-zaman susah seperti ini memang kondisi susah karena gelombang PHK itu nggak sedikit, bukan mereka aja. Katakan mereka di sini disinyalir gajinya itu sekitar 4,8 juta per bulan per orang. Atau kalau yang dapat sampai mengerjakan hal-hal yang sifatnya lembur, ini sampai 6,5 juta rupiah per bulan. Ini kan cukup ya, cukup buat hidup gitu. Malah tingkah lakunya aneh-aneh kalau menurut Pak Agit ya. Repot juga gitu ya, perusahaannya mengeklaim gitu kan, mengeklaim kalau gara-gara kalian banyak pembatalan pesanan, mau nggak mau ya udah diikutin si maunya si karyawan yang minta tutup, dan ditutup mereka sendiri yang bingung. Dan ini sangat ironis sekali. Dan sikap manajemen PT Hong sampai saat ini itu menolak menyatakan pernyataan resmi pada media ya. Seorang perwakilan hanya mengatakan PHK dilakukan karena efisiensi operasional ya. Mereka nggak mau terbuka lah pada media, yang hanya mengatakan halnya seperti itu. Dan situasi terkini yaitu sekarang ini Senin 7 April 2025, nasib 1126 pekerja yang diberhentikan itu masih belum pasti. Mereka masih menunggu kejelasan hukum dan pemenuhan hak-hak mereka. Ya kalau di dalam konteks mereka demo supaya perusahaan menutup gitu ya, kan udah dipenuhin haknya, permintaannya udah dipenuhin. Nah sekarang udah ditutup malah bingung sendiri. Sebaiknya dalam kondisi hal-hal seperti ini ya, apalagi karyawannya, ya nggak usah macem-macem lah gitu. Udah hidup susah, kayak gini tambah susah lagi. Nggak gampang nyari duit itu sekarang. Yang akhirnya juga terbukti gitu omongan mereka ya. Gara-gara belain teman, malah demo menuntut keadilan. Oke lah kalau cuma menuntut demo, menuntut keadilan. Tapi yang mereka tuntut kan bukan cuma keadilan. Mereka menuntut supaya perusahaan ditutup. Nah, sekarang perusahaannya sudah ditutup. Setelah perusahaan ditutup, bingung. Ini ironis, miris, dan nggak tahu apa lagi ya bahasanya. Karena ya udah campur aduk gitu. Dan demikianlah berita dari Pak Agit ya, yang artinya hingga siang ini itu belum ada kepastian atau akan dilanjutkan atau ditutup. Mereka masih menunggu.
Oke teman-teman, menurut Pak Agit ini cukup sekian dan terima kasih.